Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, di sini kami ingin perkenalkan nama kami Sutawinata, mahasiswa PPG Dek 1 LP3 UIN Raden Patah Palembang. Pada hari ini kami akan melaksanakan praktik mengajar di kelas 6 Gaza SDIT Bina Insani Kayu Agung, Ogan Kumring Ilir, Sumatera Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita, qudwah hasanah kita yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah, ya, dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dengan cahaya ilmu pengetahuan. Anak semuanya, ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Luar biasa. Allahu Akbar. Baik, selanjutnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas Agus untuk memimpin doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, bahkanlah kepada anak kemuliaan, limpahkanlah kepada anak kecerdasan. Amin. Baik anak sekalian, selanjutnya Ustadz akan mengabsen dulu. Baik, hari ini siapa yang tidak hadir? Semua hadir? Oh, Sazia. Kemana Sazia? Oh, sakit. Oke. Yang sakit kita doakan, mudah-mudahan teman kita yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala agar segera sembuh dari sakitnya. Amin ya rabbal alamin. Bagi kita yang hari ini sehat, selalu Allah Subhanahu wa taala beri kesehatan kepada kita demi untuk kita mencapai cita-cita kita dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Baik anak sekalian, selanjutnya Ustadz akan mengecek kebersihan dulu. Silakan dicek dulu bawah mejanya apakah ada sampah, ya. Kalau ada sampah silakan dipunguti dan nanti dibuang di tempat sampah yang telah ditetapkan. Baik, selanjutnya, ya, mari kita untuk bermain tepuk terlebih dahulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, alhamdulillah. Ya, semuanya sudah siap untuk belajar. Nah, selanjutnya kita akan menyajikan lagu Rukun Iman. Wahid Isnani Salasa. Iman ada 6. Satu kepada Allah. 2 kepada malaikat. 3 Rasul keempat, 5 nikmat, 6 qada dan qadar. Rasul keempat, 5 kiamat, 6 qada dan qadar. Alhamdulillah. Baik anak sekalian, bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak sekalian, anak ustaz semuanya, kita bisa menjelaskan dan membedakan jenis takdir beserta contohnya. Ya, anak sekalian semuanya, kalau di pertemuan pekan lalu kita belajar qada dan qadar. Nah, apakah anak-anak masih ingat apa beda antara qada dan qadar? Dendi? Adit, silakan Adit. Qada adalah ketetapan Allah yang sudah
yang sudah ditentukan sejak awal waktu. Subhanallah, luar biasa, Masya Allah. Sekarang, tahukah kalian, jika ada takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang pasti, yaitu yang tidak bisa dirubah. Ada takdir Allah yang tergantung, atau itu bisa dirubah. Nah, oke, ya. Sekarang, insya Allah kita akan belajar pada hari ini materi tentang macam-macam takdir. Nah, sebelumnya, mari kita saksikan video berikut ini. Dari dulu, kita perlu berusaha dan berdoa karena kita tidak tahu sejauh mana Allah berkehendak atas diri kita. Maksudnya, misalnya gini, Allah bisa saja menghendaki Bang Supri saat ini menjadi seorang dokter. Jika 5 tahun lalu, Bang Supri mau melanjutkan kuliah kedokteran, tapi Bang Supri memilih tidak melanjutkan kuliah dan bersenang-senang. Keduanya sama-sama terjadi atas kehendak Allah, tapi Bang Supri lah yang memilih menjadi pengangguran sekarang. Oh gitu. Jadi maksudnya takdir itu ada kalanya bisa dirubah oleh kita. Benar, itulah yang disebut dengan takdir mu'alaq. Takdir yang bisa berubah atas kehendak Allah tergantung pada sebab-sebab yang diusahakan manusia. Lalu Ya, jadi dari menonton video tadi kita akan mengenal jenis-jenis takdir dalam Islam. Nah, takdir adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditentukan bagi setiap makhluknya. Ya, dalam Islam takdir diakui sebagai bagian dari rukun iman yang harus diyakini oleh setiap muslim. Nah, berikut adalah beberapa jenis takdir beserta contoh dan dalilnya. Nah, yang pertama adalah takdir mubram. Takdir mubram. Nah, apa itu takdir mubram? Takdir mubram adalah ketetapan Allah yang tidak dapat diubah oleh usaha manusia. Nah, ini adalah takdir yang pasti terjadi dan tidak bisa dihindari oleh siapapun. Nah, ini takdir mubram. Apa contohnya? Contohnya adalah seperti yang telah kalian saksikan tadi, ya, tentang kelahiran. Ada yang dilahirkan sebagai laki-laki, ada yang dilahirkan sebagai perempuan. Nah, itu tidak bisa dirubah. Aku ingin menjadi laki-laki saja, atau aku ingin menjadi perempuan saja. Tidak bisa, karena itu takdir yang sudah ditentukan oleh Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang disebut dengan takdir mubram, tidak bisa dirubah. Kemudian selanjutnya anak sekalian, yang kedua takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih bergantung pada usaha dan doa manusia. Nah, ini adalah takdir yang bisa diubah atau dihindari dengan ikhtiar dan berdoa. Jadi takdir mu'alaq ini adalah salah satu takdir yang bisa dirubah dengan doa dan usaha. Contoh, kalau Patan, ya, ingin menjadi juara sepak bola kaki, maka apa caranya? Patan harus berlatih dengan giat, ya, berlatih dengan giat, dengan sungguh-sungguh. Maka insya Allah ketika pertandingan dimulai, maka Patan akan bisa memenangkan pertandingan tersebut. Tuh. Jadi anak sekalian, takdir mu'alaq ini adalah takdir yang bisa dirubah. Ya, seorang ini menjadi kaya, maka dia harus berusaha, bisa berdagang, ya, atau pekerjaan yang lainnya. Ya, jadi demikian sekalian. Yaitu takdir mu'alaq, yaitu takdir yang bisa dirubah dengan doa dan ikhtiar kita. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi nafsihi. Sehingga kaum itu sendiri yang mengubahnya. Intinya adalah kita tidak bisa mengubah, ya, suatu kaum kecuali kaum itu yang merubahnya. Yang merubah diri kita ini adalah kita sendiri. Dengan apa? Dengan ikhtiar, ya, berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang dari video yang sudah kalian tonton tadi, ya, beserta penjelasan yang Ustadz sampaikan tadi, ya, apakah ada pertanyaan? Oke, Dendi?
Hati anak-anak ada banyak-banyak biar terkira sesuai dengan anak-anak jadi pemain bola terkenal. Nah, betul sekali. Ya, jadi Dendi harus banyak berlatih agar menjadi pemain yang hebat. Oke, sekarang kita bermain terlebih dahulu. Kalian akan mendapatkan kartu, contoh-contoh takdir. Nanti kalian akan mencari, ya, termasuk ke dalam jenis takdir apa. Ya, silakan berdiri, ya, pada kelompoknya masing-masing. Oke? Pari bersama Agus bisa maju ke depan. Pari dan Agus bisa maju ke depan. Oke, di sini. Pari di sebelah sini. Ya. Nah, silakan dipegang. Kemudian Agus di sebelah sini. Nah, oke. Nah, sekarang pegang seperti ini. Oke. Oke, maju lagi sedikit. Silakan maju sedikit. Nah. Baik, sekarang Ustadz akan bagikan kartu terlebih dahulu. Silakan lihat terlebih dahulu, ya. Termasuk takdir apa yang ada di tangan kalian, kartu yang ada di tangan kalian tersebut. Silakan dilihat dan kalian lihat ke depan. Di sini ada takdir mubram dan takdir mu'alaq. Sudah dilihat? Oke. Sekarang silakan yang termasuk takdir mu'alaq, silakan berdiri di depan. Si Agus, ya, takdir mu'alaq ada di pari. Oke, silakan. Baik, selesai. Oke, alhamdulillah kalian sudah menyelesaikan permainan dengan mencocokkan kartu contoh jenis takdir, ya, dalam kehidupan sehari-hari sesuai pasangannya. Nah, ini Ustadz ada reward untuk kalian, reward untuk kalian, hadiah untuk kalian. Oke, saya bagikan ya satu-satu. Alhamdulillah. Ini termasuk juga bagian dari takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ya, saatnya tugas kelompok kalian, ya, akan Ustaz bagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok akan membuat drama singkat, ya, dengan tema takdir mubram atau mu'alaq. Nah, silakan dibahas, nanti akan Ustaz tampilkan. Nah, untuk kelompoknya Ustaz akan berikan nama, ya. Ini kelompok Aisyah, ini kelompok Abu Bakar, dan ini kelompok Osman, dan ini kelompok Khadijah. Oke? Ya, silakan didiskusikan terlebih dahulu, ya. Nanti akan kita tampilkan per kelompok di depan kelas ini. Baik, silakan. Silakan masing-masing kelompok akan tampil ke depan sini. Kelompok Osman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tentang apa, Pak? Pak, saya mau bertanya, Pak. Planet yang ketiga dekat matahari itu planet apa, Pak? Tentang kematian. Drama tentang kematian. Oke.
anak sekalian, ya, dari penampilan bermain peran tadi, apakah ada yang ingin menanggapinya? Oke, Denin? Oh, Ustaz, berarti takdir hidup kita ini ada yang sudah pasti dan belum pasti, Ustaz. Ya, betul sekali. Jadi ada yang sudah pasti, takdir, dan ada yang belum pasti. Oke. Jadi takdir ada yang bisa dirubah dan ada yang bisa dirubah. Nah, oke. Kembali kita is breaking dulu ya. Kita tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekalian, sekarang Ustaz akan membagikan lembar kerja, ya. Akan bagian lembar kerja, ya. Silakan nanti dikerjakan masing-masing ya. Nah, sekarang Ustaz akan bagikan lembar kerja ini. Silakan kalian kerjakan terlebih dahulu. Akan dikumpulkan. Silakan. Oke. Oke, ada yang bisa bantu Ustadz? Apa kesimpulan dari semua pembahasan materi kita pada hari ini? Atau yang telah Ustadz sampaikan tadi? Oke, Agus silakan. Adalah keputusan mutlak dari Allah yang pasti terjadi dan tidak bisa dihindari. Dan takdir mubram termasuk kematian. Sedangkan takdir mu'allaq yang masih dapat berubah tergantung pada usaha dan doa dari manusia. Allah memberikan kebebasan bagi manusia untuk berusaha dan berdoa agar takdir ini dapat berubah sesuai dengan kehendaknya. Contohnya mencari rezeki duit jajan besar. Oke, betul. Alhamdulillah, Masya Allah, Agus ya. Tepuk tangan untuk Agus. Oke, alhamdulillah. Baik. Sekarang kesimpulan dari materi ini ya sekalian, bahwasanya ya memahami perbedaan antara takdir mubram dan takdir mu'allaq itu membantu kita untuk lebih bijak ya dalam menyikapi kehidupan ini. Bahwa ya takdir mu'allaq itu bisa dirubah, yaitu dengan kita ikhtiar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita bersungguh-sungguh ya untuk berikhtiar dan berdoa, belajar dengan giat ya. Dengan itu insyaallah takdir yang baik akan kita dapatkan. Alhamdulillah, jenis-jenis takdir dan contohnya hari ini sudah selesai. Akan depan akan kita lanjutkan dengan bagaimana kita menyikapi terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita bersama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini saja materi kita pada hari ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.